Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan seputar akuntansi, yaitu kita akan belajar mengenai laporan posisi keuangan dan perubahan modal. Kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan dan perubahan modal. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertiannya, tujuan, fungsi, dan praktek laporan keuangan. Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari posisi laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi yang menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Fungsi laporan keuangan yaitu untuk menilai kondisi keuangan perusahaan saat ini dan memprediksi hasil operasi dari arus kas di masa yang akan mendatang. Laporan keuangan menyajikan informasi yaitu mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, kontribusi dan distribusi kepada pemilik, dan arus kas. Laporan keuangan pada akhir periode. Neraca atau laporan keuangan ini merupakan bagian dari jenis laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Fungsi laporan keuangan yaitu untuk mengetahui kondisi usaha sebagai bahan perbaikan dan menjadi pertanggungjawaban perusahaan. Selanjutnya, komponen laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, dan selanjutnya laporan arus kas selama periode, CALK atau informasi komparatif mengenai periode sebelumnya, dan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan awal dan periode sebelumnya. Tanggung jawab atas laporan keuangan. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian LK entitas. Manajemen entitas ini adalah manajemen dari suatu perusahaan. Karakteristik umum laporan keuangan. Nah, di sini ada banyak mengenai karakteristik umum laporan keuangan. Teman-teman dapat membaca dan melihatnya. Apa-apa saja yang menjadi karakteristik umum laporan keuangan, yaitu salah satunya penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Sekarang kita masuk kepada contoh praktek soal laporan keuangan, yaitu laporan perubahan modal. Di sini saya ambil contoh dari perusahaan Dani Servis. Laporan perubahan modal ini terdiri dari modal awal, laba usaha, pref-tuan Dani, dan modal akhir pada bulan Oktober tersebut. Sebelum membuat laporan perubahan modal, kita terlebih dahulu membuat laporan laba rugi untuk mencari laba usahanya. Yang pertama kita lakukan adalah masukkan modal awal, kemudian masukkan laba usaha dari laporan laba rugi. Di sini saya beri contoh pada perusahaan Dani Servis. Selanjutnya masukkan pref yang dikeluarkan selama bulan Oktober, dan langkah terakhir adalah hitung modal akhir dengan cara modal awal ditambah laba usaha dikurang pref. Modal awalnya yaitu sebesar 10.500.000, laba usahanya 3.015.000 kita dapat dari laporan laba rugi, pref tuan Dani sebesar 100.000, maka modal akhirnya adalah 13.415.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan terdiri dari aset di sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan ada liabilitas atau kewajiban dan ekuitas atau modal. Yang pertama kita lakukan adalah masukkan nominal akun aset. Kemudian kita jumlahkan sehingga mengetahui jumlah aset kita. Di sini aset kita yang setelah kita jumlahkan akan mendapatkan totalnya Rp14.565.000. Selanjutnya kita masukkan nominal akun utang dan modal. Modal yang kita masukkan adalah modal akhir yang kita dapatkan dari laporan perubahan modal.
Selanjutnya, kita jumlahkan akun utang tambah modal, sehingga kita mengetahui jumlah utang dan modal kita sama dengan jumlah aset yang kita miliki. Setelah kita jumlahkan total liabilitas dan ekuitas, kita akan mendapatkan total itu Rp14.565.000 sama dengan total aset kita. Demikianlah pembahasannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Bye bye.